Pertama, kami mengharapkan para peserta menonaktifkan kendali bicara atau mic selama kegiatan berlangsung agar tidak mengganggu proses kegiatan kita pada hari ini. Eh, Agenda kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, paparan dari pembicara atau narasumber kita, ada Bapak Nur Rahman Aji Utomo, atau kami biasa memanggil Mas Aji. Selamat pagi, Mas Aji. Yang kedua, kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Eh, Nanti Bapak dan Ibu sekalian kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berdiskusi dan bertanya dengan bisa langsung menuliskan di kolom chat atau dengan raise hand yang terdapat pada fitur layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja kepada kegiatan diskusi kita pada hari ini. Namun saya akan sedikit memberikan pemantik untuk kegiatan kita pada hari ini. Ketika kita bicara mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, tentunya yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tentunya tertinggal di masa lampau. Mekanisme ini diamanatkan dalam pasal 47 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada tahun 2000, namun sayangnya pada tahun 2006 silam, MK telah memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang KKR atau Undang-Undang 27 tahun 2004 tersebut. Berdasarkan putusan MK nomor 006 PUU 4 tahun 2006. MK menilai bahwa beberapa pasal yang dimuat dalam aturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan hingga saat ini Bapak dan Ibu sekalian belum terbentuk Undang-Undang KKR yang baru. Nah, alangkah lebih baik pemerintah segera membentuk ulang Undang-Undang KKR yang terbaru agar dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia tentunya yang begitu banyak dengan memperhatikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi siapapun korban pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik hari ini, mari kita simak dan berdiskusi bersama selama 2 jam ke depan yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Aji. Dan saya berikan waktu sekitar 15 menit. Cukup, Mas Aji? Cukup, 15 cukup, Mbak. menit. Ya, baik. Waktu dan kendali bicara kami persilahkan pada Mas Aji. Baik. Baik. Terima kasih, Mbak Niken. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang telah berkenan datang untuk mendiskusikan tema pagi hari ini sebagai bagian irisan dari proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, sebenarnya tema ini bukan untuk menyerang satu pasangan capres ya, karena memang ada kaitannya. Namun tema ini sudah disepakati di awal tahun dan bertepatan dengan saya dan Mbak Niken sedikit memahami isu-isu seputar proses penyelesaian pelanggaran berat masa lalu, maka kami mengajukan judul ini. Sehingga tidak ada tendensi politik apapun bertepatan dengan akhir tahun dan awal tahun sudah ada Pilpres pemilu. Saya boleh share screen ya, Mbak Niken ya. Silakan monggo Mas Aji. Tadi sudah dipantik oleh Mbak Niken terkait konteks awal. Terima kasih Mbak Niken.
terkait bentuk ataupun selayang pandang sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Eh, di pagi ini kita akan mendiskusikan beberapa irisan antara Komisi Kebenaran yang nantinya ada beberapa usul di dalamnya nanti bisa menegasikan rekonsiliasi. Kemudian di satu sisi mengurai hak korban, kemudian di satu sisi berupaya mendudukan konteks keadilan transisi atau transitional justice yang kesemuanya akan dihadapkan pada mekanisme yang existing, yakni pengadilan HAM. Untuk itu akan kita awali dengan bentar. Nggak bisa full, caranya full screen gimana Mbak ya? Ini kali ya. Di Zoom-nya. PPT-nya, oh di Zoom-nya nggak bisa ya Mas Haji? Bisa. Ini. Tadi ketutup Bisa. panel Zoom di Oh, atasnya. oke. Konteks dan pendahuluan untuk memahami bagaimana konteks awal dan bagaimana riset ini berlangsung. Sebenarnya eh, kajian ini kajian yang berlanjut yang secara persisten kami lakukan dari instansi terdahulu, yakni memotret proses penyelesaian pelanggaran berat. Kemudian dalam konteks yang ada, kita memahami bahwa stagnasi proses melalui mekanisme atau jalur judisial eh, sehingga mendorong adanya mekanisme yang disebut mekanisme non-judisial. Saya kurang tahu bagaimana adanya dikotomi antara judisial dan non-judisial, namun beberapa UN Principle ataupun pejabat ataupun aktivis yang fokus pada proses penyelesaian pelanggaran berat itu menggunakan dua terminologi ini, judicial dan non judicial, walaupun banyak jalan menuju proses penyelesaian itu. Kemudian selanjutnya dalam konteks non judicial, putusan MK yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niken itu sebenarnya mengandung beberapa cacatan hukum dalam eh, materi muatannya, kemudian coba untuk dikoreksi oleh eh, beberapa pegiat HAM, yang salah satunya menyasar bahwa pemulihan hak korban tidak perlu mensyaratkan amnesti pelaku oleh Presiden. Ketika itu digugat ke MK, kemudian Hakim Konstitusi memutuskan keseluruhan Undang-Undang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau konstitusi karena rohnya pun sudah cacat. Nah, pasca putusan MK, revisi Undang-Undang KKR yang butuhkan sampai sekarang itu belum ada. Catatan kami, pemerintah sudah menyiapkan usulan dalam prolegnas pada tahun 2015, namun juga tidak pernah terwujud sampai sekarang. Sementara itu, Komnas HAM dalam fungsi-fungsinya berusaha dari tahun 2012 sudah menyiapkan beberapa draft antara Undang-Undang KKR, revisi Pengadilan HAM, dan revisi Undang-Undang HAM. Namun juga sampai saat ini belum ada bentuknya. Tarik pada kondisi kekinian, pada rezim Jokowi periode kedua, RPJMN memfokuskan, periode pertama juga ya, periode pertama dan kedua mulai menggunakan gagasan penyelesaian pelanggaran berat masa lalu. Namun dengan manifestasi program dan bentuk yang uh, versi pemerintahan sih. Itu dapat dilihat dari adanya Dewan Kerukunan Nasional hingga tim terpadu yang dimotori oleh Kemenko Polhukam, itu bergerak sendiri dalam perspektif eksekutifnya. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat
PPH dari Kepres 17 tahun 2002 kemarin. Dan semalam saya cek Bu Seleswari, Deputi 5 KSP, statement bahwa nanti tanggal 11 Desember, hari ini ya, itu akan ada apa namanya, akan ada pemulihan hak korban pelanggaran berat masa lalu. Saya cek beritanya di paling bawah. Bentuknya apa? Ternyata bentuknya beasiswa pendidikan, bantuan rumah, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah itu tepat sebagai bentuk pemulihan korban? Apa sih sebenarnya hak korban dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang berat di masa lalu? Nah, ini perlu menjadi pemahaman dasar oleh pemerintah untuk mengetahui apa sebenarnya hak korban dan bagaimana respon negara untuk memenuhi hak korban. Nah, secara bersamaan, setelah untuk putusan MK menyatakan Undang-Undang KKR tidak berlaku, namun jika kita petakan lebih dalam lagi, sebenarnya ada dua peluang untuk pengaturan yang masih sah dan bisa membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui skema otonomi khusus. Ada dua, yakni KKR Aceh dan KKR Papua. Di Papua sampai sekarang belum terbentuk, sedangkan KKR Aceh telah bekerja sejak tahun 2016. Itu dengan dasar hukum Konun Aceh nomor 17 tahun 2013. Eh, Pencermatan kami secara terbatas melihat keterbatasan KKR Aceh, yakni pertama reparasi yang dilakukan tanpa proses pengungkapan kebenaran dan tanpa pengakuan resmi oleh negara. Dalam hal ini pemerintah Aceh ataupun menginduk kepada skema nasional, entah itu LPSK ataupun Komnas HAM. Kemudian yang kedua, yang menurut kami agak begitu mendasar adalah definisi korban yang bergeser menjadi masyarakat sipil terdampak konflik. Karena ini turunan dari MOU Helsinki, KKR Aceh menggunakan istilah tersebut. Dalam konteks existing KKR Aceh atau KKR yang berlaku ini, terlihat ada sifat yang lokal, kemudian skemanya parsial. Dan upaya ini apa namanya mengaburkan beberapa perspektif dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat, bahwa yang disasar adalah individu atau non-state actor. Kemudian tidak ada skema pertanggungjawaban negara. Nah, ini adanya pergeseran yang apa ya mengaburkan bentuk besar apa namanya tanggung jawab negara, sehingga nanti bergeser pada tanggung jawab individu, kemudian bersifat lokal, tidak terintegrasi dengan sistem nasional yang harusnya tanggung jawab adalah negara secara keseluruhan. Nah, bersama dengan itu kita berusaha melihat bagaimana sih keadilan transisi itu. Keadilan transisi adalah proses yang menyeluruh, yang menjembatani entah itu peralihan kekuasaan, baik pasca pemerintahan otoriter menuju demokratis, pasca konflik, ataupun beberapa pergantian rezim yang menggunakan skema transisi. Dalam keadilan transisi ini ada beberapa proses yang harus dipenuhi, ataupun bukan harus dipenuhi, ada beberapa konteks ideal yang kiranya menjadi patokan bagaimana transisi itu bisa berjalan dengan baik. Seperti adanya inisiatif penuntutan, inisiatif hubungan atas kebenaran, memberikan reparasi atau pemulihan atau remedi, kemudian adanya reformasi kelembagaan dan konsultasi nasional, yakni rekonsiliasi. Dalam beberapa bentuk, banyak akademisi menafsirkan bentuk keadilan transisi, namun dalam tahapan-tahapannya, UN atau PBB telah melahirkan catatan panduan bagaimana keadilan transisi itu dapat digunakan dan kiranya seperti apa bentuk-bentuk dan pengembangannya. Kembali lagi kepada inti keadilan transisi, sebenarnya berkait erat dengan hak
korban dalam konteks pelanggaran HAM berat. Yang pertama, hak atas keadilan, yang itu berkait erat dengan skema pengadilan atau dapat disebut mekanisme yudisia. Kemudian yang kedua, adanya hak atas kebenaran, yang manifestasinya nanti akan kewenangannya dipegang oleh Komisi Kebenaran. Kemudian yang ketiga, hak atas pemulihan. Hak atas pemulihan ini menjadi tanggung jawab negara yang skemanya bisa dilihat atau apa sampai sekarang belum belum memberikan bentuk yang tepat seperti yang dilakukan oleh tim BPHAM tadi. Kemudian yang terakhir dalam konteks kajian transisi dan hak korban adalah jaminan tidak berulang. Bentuk-bentuk unsur turunan dari jaminan tidak berulang sangat banyak. Salah satunya ada reformasi kelembagaan, kemudian adanya mekanisme lustration atau fitting, itu yang nanti akan menjadi inti ataupun manifestasi dari jaminan tidak berulangan. Nah, dalam konteks Indonesia, eh, stagnasi proses penyelesaian pelanggaran berat itu melahirkan impunitas karena para pelaku ataupun negara secara utuh secara tidak mungkin secara de facto maupun de jure untuk bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, impunitas di Indonesia sudah berjalan sangat lama. Entah ada yang menyebutnya membudaya atau ada yang menyebutnya mengakar. Nah, dalam konteks ini, kegagalan negara, stagnasi proses, ataupun ketidakmauan hingga ketidakmampuan negara untuk mempertanggungjawabkan, mengadili pelaku, atau memulihkan korban, mengungkapkan kebenaran, merupakan bentuk-bentuk impunity secara utuh. Nah, sehingga kalau orang disebut sampai sekarang bisa nyapres, sampai sekarang bisa menjadi pejabat di pemerintahan atau menjadi anggota parlemen, nah itu karena gagalnya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tidak utuh. Sehingga impunitas terbentuk sebagai dasar, manifestasinya tadi, aktor-aktor ataupun pelaku-pelaku yang menjadi kaki tangan negara pada waktu peristiwa, menjabat masih berkuasa. Dalam konteks tersebut, kita bisa melihat efektivitas dari pengadilan HAM yang selama ini menjadi tumpuan proses penyelesaian pelanggaran berat. Dimulai dari Timur Timur dengan 18 terdakwa, kemudian di tingkat pertama menyatakan bersalah 6 orang, bebas di tingkat kasasi 6 orang, kemudian nol tanggung jawab, pelakunya bebaskan semua. Hal yang sama juga terjadi di AP Pura, Tanjung Priok, bahkan yang terakhir di pengadilan atas peristiwa Paniai. Dalam konteks tersebut, kita tidak bisa berharap banyak dalam sistem pengadilan HAM, yang karena ada beberapa masalah yang belum selesai. Kemudian tren bergeser pada mekanisme non-yudisial, yang secara nasional telah berhenti sejak tidak berlakunya Undang-Undang KKR. Nah, hal yang mendasar dari mekanisme non-yudisial adalah dalam konteks Indonesia, pilihannya adalah menekankan pengungkapan kebenaran itu harus dipasangkan dengan rekonsiliasi. Nah, alhasil, Undang-Undang KKR sebelumnya mempunyai cacat hukum tadi, karena hak korban tersandera oleh proses pengadilan, adanya pelaku atau individu tertentu, dan amnesti oleh Presiden. Sehingga dalam konteks tersebut, hak korban sudah gagal, sudah tidak terpenuhi, dan oleh MK disebut sebagai bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga dalam konteks perbandingan dalam beberapa negara lain, sebenarnya Komisi Kebenaran, fungsi untuk pengungkapan kebenaran tidak selalu harus dipasangkan dengan rekonsiliasi. Hal tersebut dikemas dengan bentuk-bentuk tertentu sesuai kebutuhan negara.
Bahkan eh, Yusuf Kala ataupun Pak Habibie yang fokus pada proses-proses upaya perdamaian di Indonesia, menggarisbawahi rekonsiliasi di Indonesia itu antara siapa dengan siapa. Wong pelakunya itu adalah negara. Sehingga berbeda dengan konteks di Rwanda ataupun di Afrika Selatan, yang ada beberapa hal yang perlu direkonsiliasi untuk fokus kepada pembangunan ke depan atau menatap masa depan sebuah negara. Kalau di Rwanda, antara etnis. Dan di Indonesia, negara dengan masa, dengan korban. Apakah itu rekonsiliasi? Tidak. Dalam konteks ini harus berimbang. Sehingga sebenarnya rekonsiliasi di Indonesia belum belum butuh-butuh amat sebenarnya. Sekali ketika dipasangkan pada konsep pengungkapan kebenaran, eh, jadinya seperti ini, bertentangan dengan undang-undang, dengan konstitusi kita. Nah, em, memproyeksikan bagaimana kohesi atau keterpaduan antara kohesi kebenaran dengan stagnasi proses penyelesaian yang pelanggaran berat dalam beberapa perkembangan kekinian, kami mencatat bahwa ada perbedaan antara public demand dengan rezim demand. Ketika public demand mengarah kepada adanya hak atas kebenaran dan hak atas keadilan melalui pengadilan HAM yang benar, sistem pengadilannya dari penyidikan, kemudian hakim yang jelas, kemudian putusan yang adil, kemudian pengungkapan kebenaran yang berjalan dengan baik. Namun adanya impunitas dan amnesti. Nah, ketidaksesuaian antara public demand dengan rezim demand itu menjadi tolak tarik yang menyandera proses penyelesaian pelanggaran berat. Sementara itu, jika Bapak Ibu perhatikan, adanya beberapa aktivisme ataupun gerakan-gerakan yang parsial lokal tadi, tidak hanya pada konteks KKR Aceh, namun merebak di beberapa hal. Semisal di Palu, ada pengakuan permohonan maaf oleh Wali Kota Palu waktu itu, Pak Rusdi Masturo, kemudian jadi Gubernur Palu. Kemudian ada beberapa kota yang mendeklarasikan sebagai kota ramah HAM, yang berusaha melakukan pemenuhan, merekognize kembali korban, sehingga diskriminasi yang dialami oleh korban bisa tereduksi. Namun, kelemahan yang ada dalam konteks parsial ini yang kita ketahui sebelumnya, mereka tidak ada integrasi antar jejaring, sehingga antara korban tiap daerah dan bagaimana itu mengerucut pada level nasional, itu tidak terwujud. Kemudian kelemahannya tadi menggeser tanggung jawab negara secara utuh, karena beberapa hanya menyasar pada aktor non-negara atau individu. Nah, kesalahan ini pun juga dilakukan oleh skema pengadilan HAM yang dominan menggunakan perspektif pidana konvensional. Sehingga eh, pelaku harus dicari dulu, baru melihat peristiwanya. Dalam unsur-unsur di Undang-Undang Pengadilan HAM, fokusnya ke situ, pelaku baru peristiwanya. Tapi kalau kita melihat pada perkembangan atau instrumen internasional, yang dilihat pertama adalah peristiwanya. Peristiwa, kemudian unsur-unsurnya apakah memenuhi unsur pelanggaran berat, entah itu crime against humanity atau genosida, itu dilihat dari peristiwanya baru melihat unsur-unsurnya. Kemudian pasca reformasi yang gagal menyentuh jaminan tidak berulang, sehingga tidak ada reformasi kelembagaan yang kepada lembaga yang terindikasi sebagai pelaku dalam tanda kutip. TNI, Polri, kemudian penegakan hukum tidak menyentuh sama sekali, sehingga kebutuhan mekanisme fitting dan restoration itu sebenarnya nyata. Jika ada mekanisme pengadilan yang jelas, pengungkapan kebenaran yang tepat,
Nah, maka fitting ini menjadi tepat untuk didudukan untuk proses penataan kelembagaan ke depannya. Fitting dan lustation itu kalau disederhanakan adalah proses untuk melihat track record seseorang ketika akan menduduki jabatan publik misalnya. Itu merupakan mekanisme yang efektif. Namun Indonesia masih aja fokus pada pengadilan HAM. Skema-skema atau jalan lainnya ditutup oleh pemerintah, kemudian yang legal adalah pengadilan HAM. Nah, dalam hal ini, relasi keadilan, kebenaran, dan pemulihan akan berkorelasi dengan proses penyelesaian. Sehingga ketika proses penyelesaiannya gagal, atau dalam perspektif orang yang optimis, ini stagnan, bukan gagal. Maka ada hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang tidak dipenuhi ataupun gagal dipenuhi. Nah, lucunya hal-hal yang sebenarnya bisa saling berkaitan tadi antara hak atas kebenaran dengan manifestasinya, hak atas keadilan dengan manifestasinya melalui pengadilan HAM dan pemulihan itu tidak dikemas dengan baik, namun dikemas dengan selera penguasa pada waktu itu, selera penguasa, penyusun undang-undangnya, rezim yang berkuasa, sehingga itu menjadi kelemahan undang-undang KKR. Semisal klausa bahwa kasus atau peristiwa yang telah direkonsiliasi tidak dapat diadili di pengadilan HAM, sehingga ditutup pintunya ketika sudah masuk ke KKR. Walaupun ini belum ada praktiknya ya di Indonesia karena keburu diketok oleh MK. Kemudian hak korban yang tersandera atas amnesti pelaku. Kemudian balik kepada skema pengadilan HAM, perspektif pidana konvensional yang dominan melihat pelaku sebagai individu. Nah, hal-hal ini secara nyata dikemas dalam apa sistem penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sehingga ketika satu cacatnya ketahuan, dianggap bertentangan, dibutuhkan revisi, maka responnya pun bergeser, diabaikan dan kabur prosesnya. Sehingga adanya peluang mekanisme non-yudisial untuk menerobos gagalnya pengadilan HAM, salah satunya melalui pembentukan komisi kebenaran yang memisahkan dirinya dengan rekonsiliasi, tentunya dengan mandat dan kewenangan yang tepat. Terus bagaimana sih mandat dan kewenangan yang tepat terkait komisi kebenaran itu? Membandingkan beberapa praktik di negara lain, ada beberapa ragam mandat dan kewenangan yang tidak semua sama dan banyak perbedaannya. Namun jika digabungkan, beberapa hal yang mirip antara lain adalah proses pengungkapan kebenarannya, kemudian melaporkan hasil pengungkapan kebenaran untuk menjadi skema serahkan ke presiden untuk bagaimana pemulihan nasional seperti apa. Nah, dalam konteks yang ideal, dalam konteks Indonesia, maka paling tidak dengan keterbatasan kami melihat bahwa perlu adanya pelibatan korban dalam proses. Yang ini merupakan kelemahan di mekanisme judisial karena berfokus pada pelaku, sementara korban diabaikan. Kemudian kewenangan yang kiranya tidak dapat dikesampingkan adalah akses terhadap dokumen, data, arsip yang menjadi rahasia negara perlu diatur. Bagaimana model aksesnya, kemudian bagaimana itu bisa terjangkau dan dibuka ke publik, itu menjadi penting. Kemudian sistem dokumentasi dan arsip yang mutakhir. Ini nantinya akan berhubungan dengan bentuk-bentuk relasi dengan pengadilan HAM. Jika skemanya cocok ya, bagaimana bukti dokumentasi ini bisa menjadi alat bukti di sidangnya. Kemudian kedudukan yang independen. Dalam beberapa praktek,
di Sierra Leone atau di mana ya, di Afrika kalau nggak salah itu ada Afrika mana kurang tahu tepatnya. Nah, saya agak lupa. Namun ketika diposisikan di bawah presiden ataupun di bawah parlemen dan hasilnya dilaporkan kepada parlemen atau presiden, beberapa beberapa individu penguasa berupaya apa ya, ikut campur dalam atau memveto hasil dari laporan KKR. Nah, itu menjadi penting bagaimana kedudukan yang independen. Kemudian kewenangan paksa atau subpuna dalam kewenangan memeriksa, menyita, pengambilan pernyataan atau kesaksian, dengar pendapat, itu menjadi penting. Atau bahkan memeriksa terdakwa atau tersangka. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jangkauan terhadap akar masalah yang berkaitan dengan hak kosong. Laporan dari KKR-nya Timor Leste, CVAR, yakni mereka menggarisbawahi adanya permasalahan yang menambah parah peristiwa, yakni kematian karena kelaparan. Sehingga pasca peristiwa, negara lepas untuk menyediakan beberapa hal yang perlu direspon untuk peristiwa-peristiwa seperti itu, seperti dapur umum, kesehatan, dan lain-lain, itu absen semua sehingga memperparah korban yang ada di yang terdampak peristiwa. Kemudian rekomendasi yang ditawarkan, kalau selama ini di Indonesia hanya terbatas pada rehabilitasi medis dan psikososial, kemudian ditambah lagi tadi dengan pernyataannya tim PPHAM oleh Bu Jaleswari, seharusnya bisa lebih dari itu, termasuk menjangkau pemulihan nama baik, kemudian mendorong adanya atas kebenaran dan atas keadilan, sehingga tidak terbatas pada kondisi fisiknya semata. Kemudian yang paling penting dalam konteks koneksitas adalah membuka kewenangan yang berhubungan dengan pengadilan HAM. Ini menjadi bentuk yang jarang didiskusikan atau dibicarakan. Namun pencermatan dari Dukakis melihat adanya peluang relasi antara pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran. Saya menggunakan skemanya Dukakis, ada 3 urutan. Pertama, pengadilan dulu, kemudian disusul oleh Komisi Kebenaran. Dalam konteks skema yang memungkinkan ini, masing-masing skema pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, ataupun beberapa goal tujuan yang berbeda karena situasi dari tiap-tiap negara pasti berbeda. Pertama, pengadilan terlebih dahulu yang disusul oleh praktik Komisi Kebenaran. Dalam konteks skema pertama ini, urutan pertama ini, manifestasi jelas adalah supremasi hukum, termasuk menegaskan pengadilan membuka jalan untuk pengungkapan kebenaran yang nanti akan di-follow up oleh Komisi Kebenaran. Sementara itu, entah ini negatif atau positif, Komisi Kebenaran ini dapat residu dari pengadilan, sehingga kelemahan, entah itu praktik ketika putusannya itu baik, maka dia bisa meneruskan dengan hasil yang baik pula. Namun ketika putusan pengadilan itu ternyata kurang memenuhi rasa keadilan, maka PR-nya akan bertambah di Komisi Kebenaran. Itu salah satu konsekuensi dari mekanisme pertama ini. Belum lagi ketika proses peradilan yang lama tentu akan menyandera kerja Komisi Kebenaran yang lebih lama, sehingga pengungkapan kebenaran akan tertunda. Kemudian skema yang kedua, Komisi Kebenaran kemudian disusul oleh pengadilan. Hal ini mempunyai kelebihan, yakni perspektif korban lebih menonjol di awal. Sehingga Komisi Kebenaran yang sudah berjalan lebih dahulu, maka temuan-temuan terhadap apa yang dialami korban dan bagaimana korban diperlakukan itu menjadi bekal oleh penyidik dan menjadi perspektif, akan membekali perspektif di pengadilan nanti. Kemudian yang perlu dilihat adalah pembuktian. Apakah hasil kerja dari Komisi Kebenaran
eh, relevan atau ekivalen atau bisa digunakan untuk proses penyidikan. Nah, tentunya ini perlu melihat standar pembuktiannya. Dalam beberapa praktik sangat bergantung pada karakter hukumnya antara civil law dan common law, sistem peradilan pidananya, dan juga tergantung pada skema komunikasi antara Komisi Kebenaran dengan pengadilan. Kemudian, jika Komisi Kebenaran dibuat terlebih dahulu, maka dalam konteks negara pasca transisi, maka Komisi Kebenaran akan berhadapan dengan skema politik yang lebih luas, karena mereka akan berhadapan dengan penguasa yang mantan penguasa yang masih existing, karena belum diadili, sehingga proses intervensi atau sabotase terhadap kewenangan Komisi Kebenaran itu potensial terjadi. Kemudian yang ketiga, secara konkuren, dilakukan secara bersama-sama, pengadilan berjalan, Komisi Kebenaran berjalan. Eh, Secara konsep, proses berjalan ini tujuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada dua mekanisme sebelumnya dan mengakumulasi keuntungan. Namun jika kita eksplor lebih jauh, karakter pengadilan yang menekankan retributive justice, sementara itu Komisi Kebenaran mendorong dengan restoratif justice, mempunyai hambatan atau tantangan sendiri. Pertama, bagaimana sharing informasi ataupun sharing kewenangan dalam antara keduanya. Semisal Komisi Kebenaran berupaya untuk meminta keterangan pendapat dari terdakwa. Sementara itu pengadilan belum mengizinkan. Nah, hal ini akan saling menyandera kewenangan, sehingga syarat mekanisme konkuren ini berfokus pada menyelaraskan kewenangan masing-masing institusi dan mekanismenya. Intinya dalam tiga mekanisme yang diuraikan, komunikasi efektif menjadi penting. Oke, Eh, itu tadi beberapa apa ya, temuan dan beberapa rekomendasi yang secara terselubung kami paparkan mengenai Komisi Kebenaran yang ideal untuk Indonesia. Tentunya untuk mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat untuk segera selesai. Kurang lebih itu eh, menajamkan diskusi pemantik dari Mbak Niken tadi. Mari kita berdiskusi. Terima kasih, kami kembalikan Mbak Niken. Baik, terima kasih Mas Aji untuk paparannya. Kalau boleh saya rangkum sedikit bahwa pelanggaran HAM berat itu sebenarnya memang prosesnya itu memang sangat panjang, mulai dari mekanisme yang tadi disebutkan oleh Mas Aji, mekanisme yudisial melalui Undang-Undang 26 tahun 2000 yang kemudian mengalami kemandekan berkas, dan sekarang dalam era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, yang pertama maupun yang kedua, beliau mengusulkan apa namanya pendekatan non yudisial melalui yang terakhir itu di tahun 2021 melalui kepresnya sampai dengan impres dan kemudian kick off yang ada di Aceh. Memang terdapat berbagai macam masalah karena yang pertama luasnya korban yang terdampak di seluruh Indonesia, kemudian belum lagi ekskonsil yang ada di luar negeri dan berbagai tuntutan yang dimintakan oleh para korban pelanggaran HAM berat, baik itu mengenai pelurusan sejarah, kemudian permintaan maaf dan lain sebagainya. Dan tadi kalau boleh saya rangkum berdasarkan skema yang dimungkinkan, tadi berdasarkan paparan Mas Aji, menurut Dulkalskis 2011 ada 3 skema. Yang pertama pengadilan yang disusul oleh Komisi Kebenaran.
Yang kedua, Komisi Kebenaran kemudian disusul oleh pengadilan, dan yang skema yang ketiga, pengadilan dilakukan bersama dengan kerja Komisi Kebenaran. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk agenda selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama, Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiskusi bersama kami di LRD kali ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau memberikan masukan berkaitan dengan bagaimana pemulihan pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, sekaligus bisa memberikan masukan terhadap proses pembentukan rancangan undang-undang KKR yang baru yang ada di Indonesia. Di sini saya lihat ada Mas Arief Prianto Kurniawan. Mungkin Mas Arief mau memberikan masukan atau bertanya. Ya, terima kasih. Saya nggak nyalakan video dulu ya, Iya, soalnya iya. ini banyak Silakan monggo, yang, Mas. iya, ya, Mas Haji, terima kasih. Ini ya meskipun terlambat ya, tapi beberapa hari sebelumnya kan saya juga membaca playernya juga, dan menarik, yang mana perjalanan apa ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini kan, apa ya, di dalam, eh, saya sebut dinamikanya lah, itu kan nuansa politiknya lebih kental ya gitu ya. Tapi setidaknya, eh, yang dari awal, eh, ada semacam, eh, antinomi hukum ya, adanya undang-undang HAM, kemudian ratifikasi, eh, konvensi sudah, eh, dilalui beberapa tahun, eh, tapi isu yang coba diangkat oleh Mas Aji ini kan tentunya menjadi formula yang coba ditawarkan ya, kalau saya tangkap itu ya. Tetapi Betul. setidaknya memang, karena saya juga bertanya gitu loh, eh, bukankah mekanismenya sudah disediakan gitu oleh negara dalam hal, pengadilan HAM contohnya gitu ya. Kemudian kenapa sih negara butuh komisi ini gitu sebenarnya? Apakah ini untuk mensupport, eh, mekanisme yang sudah ada gitu, ataukah ini memang, uh, lebih kepada nuansa bergaining politik gitu. Tapi saya ingin mengetahui sedikit dari Mas Haji sebenarnya sih. Tapi itu Ya. jadi pertanyaan saya sejak dulu sebenarnya, Mas. Moga Mas Hmm. Haji, mungkin Ya, pandangan Mas Haji kayak gimana. Yang dulu ya, pengalaman baik. di Komnas ya, Mas ya. Dan saya juga kadang kalau ngobrol-ngobrol, soal kayak gini tuh jadi kayak ada kejenuhan sebenarnya. Tapi kan nggak perlu sampai di situ gitu ya. Dan, ya, ya itulah Mas Haji mungkin sementara. Terima Siap. kasih Mas Haji. Terima kasih Mas Arief untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Mas Aji mau langsung dijawab atau ini ada satu lagi yang raise hand, Hmm. ada Sekalian aja, Mbak, ditampung sekalian dulu. jadi. Ya. Baik, baik. Ini ada Mas Harrison Citrawan, sepertinya kalau tidak salah ini singkatannya HC. Ini Monggo pakarnya Mas. ini. Hmm. Ini Iya, pakarnya. benar Mbak Datang, Niken. datang langsung dari Amerika. Monggo Mas Harrison. Iya Mbak Niken, makasih banyak. Makasih banyak Mas Aji atas apa namanya materinya yang sangat-sangat menarik. Eh, Sebenarnya saya juga melanjutkan Mas Arief. Ya kita-kita aja jadi ngobrolin ini Mbak Niken. Em, Mas Arief, Mbak Niken, saya gitu. Iya, Eh, iya. Siap, brother. Harus serius tapi ya. Oke. Jadi eh, baru-baru ini yang salah satu negara yang dianggap bagus mekanisme transitional justice-nya adalah Argentina. Ya kan, pokoknya
kalau tadi Mas Haji merujuk pada mekanisme illustration, vetting, itu Argentina bagus banget. Tapi sekarang inflasinya itu 140%. Ekonominya ambruk dan lagi barusan menang itu adalah presidennya sayap kanan. Sayap kanan bukan sayap kanan ini ya. eh, di di bola gitu, tapi yang radikal kanan gitu ya, konservatif. Eh, dan wakil presidennya adalah orang yang diduga dulu apa namanya ber berkolaborasi dengan rezim di di tahun 80-an 70-an gitu yang melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Nah, bagaimana menurut eh, teman-teman peneliti terkait dengan fenomena bahwa toh instrumen yang sudah baik yang dianggap bagus itu gitu ya apa namanya instrumen mekanisme keadilan transisi yang sudah dijalankan dengan baik oleh salah satunya misalnya Argentina toh nggak menjamin loh gitu itu salah satu simptom saja gitu Argentina walaupun ada banyak juga riset lain yang menggambarkan bahwa ya tetap ada aja problem walaupun sudah di set dengan baik berjalan dengan baik komisinya resource-nya disuplai dengan baik gitu. Bahkan dianggap sebagai dalam tanda kutip praktik terbaik sehingga bisa dicontoh di negara-negara lain. Toh nggak menjamin bahwa di 10-20 tahun kemudian rekonsiliasi itu tercapai gitu. Kira-kira karena tadi risetnya mengangkat rekomendasi tentang bentuk-bentuk mekanisme komisi gitu, eh, bagaimana tanggapan para peneliti dengan fenomena yang ada bahwa toh dengan menjalankan komisi pun hal yang diangan-angankan itu tidak tidak terwujud gitu, tidak terwujud. Em, atau jangan-jangan bayangan saya sih, atau jangan-jangan cara kita melihat yang selama ini terkungkung oleh paradigma bahwa rekonsiliasi itu merupakan suatu tujuan, gitu. Sesuatu hal yang bisa digapai. Jangan-jangan cara kita melihat yang salah. Eh, bahwa itu bukan sesuatu hal yang bisa dicapai. Kita tiba pada satu titik, inilah rekonsiliasi gitu. Jangan-jangan itu adalah sebuah proses yang em, kalau dalam tanda kutip itu pemerintahan waktu mungkin periode pertama Presiden Joko Widodo itu dianggap rekonsiliasi itu sebagai proses yang alami. Nah, menurut saya itu merupakan satu konsep yang kalau mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu kan retorika politik gitu. Tapi bayangan saya itu justru justru bisa entry point bagaimana kemudian kita meramu model rekonsiliasinya di Indonesia yang cocok di Indonesia gitu. Rekonsiliasi alam itu yang kayak gimana sebenarnya gitu. Apakah memang harus terinstitusi, bukan terinstitusionalisasi ya, tapi terinstitusi seperti bikin komisi dan lain-lain itu dengan kewenangannya dan birokratisasi yang rumit gitu, eh, atau bagaimana gitu karena lagi-lagi konsep tentang keadilan transisi pun dalam 5 tahun terakhir paling tidak 3 tahun terakhir lah itu banyak banyak yang melakukan kritik gitu kan ya, terhadap konsep keadilan transisi itu yang dianggap ya ini bentuk kita harus mendekolonisasi paradigma tentang keadilan transisi gitu bahwa keadilan transisi ini kayaknya model apa namanya ikat pinggang barat yang coba dipakaikan ke negara-negara yang barusan berkonflik gitu dan lain-lain. Eh, saya pikir itu gitu. Apakah kemudian ada alternatif lain untuk melihat gitu? Jangan-jangan kita selama ini terkungkung pada logika bahwa rekonsiliasi itu merupakan sesuatu hal yang bisa digapai, yang bisa dicapai gitu. Begitu mungkin Mas Aji dan Manikan. Jadi kepanjangan saya. Terima kasih. Ya, si Mas Harrison untuk pertanyaannya. Ini ada satu lagi, ada Pak Moskan, ada opung saya nih. Opung Moskan ini mau langsung aja atau mau dijawab dulu oleh Mas Aji atau Pak Moskan Kalian langsung aja aja? mungkin siap termentik Siap, kapan hari. satu lagi ya, Mas. Ya, silakan Pak Moskan yang sudah raise hand. Pak Moskan, monitor Pak Moskan. Masih di mute Pak Moskan.
Mungkin sambil menunggu Pak Mosgan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu aja ya, Mas Aji. Baik. Mungkin Pak Mosgan sedang ada kendala teknis. Baik, monggo Mas Aji. Terima kasih Mbak Niken, Pak Arief, dan Mas Harrison. Terima kasih pertanyaannya. Coba kami tanggapi secara bersamaan. Pertama, kebutuhan Komisi Kebenaran dalam sistem proses penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah syarat teoritik adalah manifestasi dari pencarian hak atas kebenaran, hak korban atas kebenaran, sehingga manifestasinya harus itu. Dalam praktiknya Indonesia belajar banyak dari Afrika Selatan pada awal-awal proses tersebut. Kemudian gradasi hingga sekarang, ketika skema national justice itu disetel kencang, harus ada pengadilan HAM, harus ada komisi kebenaran. Itu terlihat ketika penyusunan Otsus itu, Bapak Ibu bisa lihat Otsus Papua dan Otsus Aceh yang dengan background konflik wilayahnya itu diberikan adanya Komnas HAM, diberikan komisi kebenaran. Kemudian potensi adanya pengadilan HAM di situ juga ditaruh di situ. Itu logika awal bagaimana setting paling tinggi, paling ketat dalam konteks national justice. Itu dalam istilah tadi Mas Harrison, ini standarnya Eropa taruh di Indonesia. Nah, dalam praktiknya tidak semua itu berjalan dengan lancar. Ada resistensi, kemudian aktivisme yang secara dinamis menjelaskan pola-pola tertentu dalam proses penyelesaian pelanggaran berat di Indonesia. Dan ternyata tolak tarik antara rezim dan public demand itu sangat dinamis, namun didominasi oleh rezim demand. Sehingga beberapa skema-skema yang ideal dalam konteks hak atas kebenaran dan hak atas keadilan itu gagal termanifestasi dengan baik, dengan benar. Alhasil gerakan-gerakan untuk menyuarakan hak korban itu masif lagi di masyarakat secara parsial dan lokal. Aktivisme itu dapat dibandingkan dengan konteks yang terjadi di Argentina. Di Argentina aktivismenya sangat tinggi dan ketika dibandingkan kita banyak belajar dengan Argentina. Pertanyaan Mas Harrison tadi, ketika Argentina yang sudah masif, sudah settle melaksanakan hasil rekomendasi dan ternyata mengalami kegagalan dalam konteks pemerintahannya, inflasi tinggi dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini, kami mendorong adanya beberapa pendekatan yang terlebih berbeda, terutama dalam konteks hak kosong, yang sebenarnya sering dikesampingkan. Lahir terlebih dahulu, namun penggunaannya dan indikator pemenuhan dan pengukurannya sangat-sangat lambat dan kurang dipenuhi. Hal tersebut berjalan bersamaan dengan tren konservatisme sayap kanan di Amerika. Amerika Serikat sayap kanan menang, Brasil sayap kanan menang, kemudian Argentina sayap kanan menang. Sehingga pertanyaan antara setelah mengikuti rekomendasi Komisi dan kok adanya kegagalan di situ, ada banyak faktor sih sebenarnya. Dan menurut saya itu terpisah antara dinamika proses kenegaraannya, karena tren globalnya sudah melompat jauh, namun secara prinsipil teori TJ ini dalam konteks ideal masih relevan aja. Tergantung bagaimana pemerintah mengemasnya. Dalam era Gus Dur membongkar semua kebuntuan Orde Baru, mencoba mohon maaf ke korban peristiwa 65, dibantah oleh perampok sederhana banget hanya dengan permohonan maaf. Namun secara manifestasi simbolik dan ritual publik itu
mendudukan bagaimana negara berusaha merekognisi korban dan mengakui korban itu existing. Itu hal pertama. Nah, dalam konteks selanjutnya, upaya-upaya itu sebenarnya mau ditiru oleh Jokowi, namun gagal karena ada resistensi dari aktor yang masih berkuasa. Nah, dalam konteks ritual publik kolektif, apa namanya, event-event itu penting. Namun dalam konteks yang lebih substantif, adanya beberapa pendekatan yang masif sebenarnya. Jikalau tidak diingatkan dengan pendekatan national justice atau yang dikemas dalam empat unsur ya, maka konteks-konteks ideal yang tersebar di lembaga-lembaga yang sudah ada, ketika nggak mau terlembagakan atau terlembagakan dengan adanya lembaga baru yang ribet dan administratif banget, harusnya eh, pelaksanaan dari skema-skemanya dia itu sudah terbagi semua secara mekanisme residunya. Ketika nggak ada diatur di sini, bisa diselipkan di sini, bisa digunakan di sini. Kita lihat ketika LPSK misalnya, LPSK fokus, tapi tidak melihat pada perspektif korban. Mereka gagal memahami konteks korban dalam konteks definisinya, terminologinya Bowen. Sehingga ketika berfokus kepada rehabilitasi medik dan psikososial, sementara hak politik, kemudian yang akan memantik ke pengakuan individu, ekonomi, sosial, budayanya, itu juga nggak dipikirkan. Sehingga anak keturunan PKI masih terdiskriminasi, tersingkirkan dalam proses bernegara. Nah, itu menjadi hal-hal yang seharusnya bisa masih tanpa perlu adanya kewenangan lembaga melalui skema yang aktivisme publik tadi. Tapi ternyata itu gagal karena musuhnya adalah rezim demand. Sehingga rezim demandnya belum mempunyai arah yang jelas, tidak dibekali dengan skema yang lebih cerdas untuk mengemas bagaimana hak korban atas kebenaran itu yang enak seperti apa tuh. Tiba-tiba di Lampung disamperin oleh Kodim, datengin suruh tanda tangan. Kami beri beras, kami beri bantuan, jangan menuntut, jangan lapor Komnas HAM. Kan nggak gitu. Sehingga ketika rezim demand itu bisa secara cerdas mengemas bentuk atau manifestasi hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan jaminan tidak berulang pemulihannya, sehingga sebenarnya nggak perlu kita ribet-ribet ngurusin pengadilan HAM, komisi kebenaran, atau mekanisme lustration. Sehingga manifestasi turunan dari TJ itu bisa secara masif dan secara organik bisa hidup dalam gerakan-gerakan. Itu kurang lebih respon terhadap Mas Arif, Pak Arif, dan Mas Harrison. Mbak Niken. Ya, terima kasih Mas Aci. Mungkin untuk Mas Harrison atau Mas Arif ada lagi yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya, sebenarnya bukan menambahkan sih ya. Tapi ini memang diskusi ini sepertinya kan ya ini kan karena ini kan kajian Mas Haji ya, saya apresiasi sekali sih sebenarnya ini. Tapi memang apa ya eh perjalanannya memang saya tidak tahu apakah akan berhenti nantinya di rezim yang entah di tahun keberapa nanti tuh. Iya, yang pada intinya sebenarnya menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang ini sependek pengetahuan saya, kebijakan yang apa ya populis kalau dalam saya katakan ya gitu. Yang ini yang eh, apa ya yang nyatanya masih 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 di apa ya diamini ya, karena ini nanti kan apa nah, berkorelasi dengan sebenarnya bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia itu sendiri gitu loh. Ya kira-kira itulah, mungkin saya nggak nambahin, cuman iya masih menjadi kebingungan saya juga, mungkin kebingungan Mas Haji mungkin, tapi Mas Haji menuliskan dalam diskusi inilah gitu ya. Ya, Kira-kira begitu mungkin tambahan dasarnya. Makasih Mas Haji terutama. ya, terima kasih Mas Arif. Sebenarnya kebingungan ini bukan dirasakan oleh Mas Arif dan Mas Aci saja. Pemerintah juga sekarang ini
dan kebingungan dalam memprosesnya juga dalam konteks bagaimana bisa mewujudkan proses non yudisial tersebut seperti itu. Oleh karenanya mungkin pemerintah juga butuh masukan banyak berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang khususnya yang berfokus pada hak asasi manusia, terutama terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia khususnya. Seperti itu. Mungkin Mas Harrison ingin menambahkan atau sudah cukup? Ini ada Mas Ya, Agus. Ya, silakan Mas Harrison. iya Mbak, dikit aja. Apa namanya? Eh, eh, ya, meneruskan tadi yang Mas Arief juga bilang kebingungan dan Mbak Niken bilang kebingungan. Maksud saya mungkin justru karena seakan-akan yang namanya keadaan transisional itu adalah sesuatu hal yang baku. Makanya kemudian itu semacam formula gitu, ada rumus yang dibuat sama PBB gitu, sama praktik-praktik negara lain. Itu kayak ada rumus gitu, sehingga seakan-akan apa yang kita perlu lakukan adalah berdasarkan pada rumus itu. A- Ada rumus yang besar, keadilan tradisional itu adalah anaknya A, B, C, D gitu ya, dan kita memandang masa lalu kita harus harus kita masukkan ke dalam konsep-konsep tersebut gitu. Yang 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 menurut saya eh, jangan-jangan karena kita kelelahan terhadap hal itu sehingga itu nggak sehingga sekarang kita kebingungan gitu. Kita lelah untuk mencoba memasukkan mencocokkan diri kita dengan konsep yang sudah ada, eh, apa namanya tadi, macam-macam macam-macam mekanisme yang dibutuhkan untuk yang namanya keadilan transisional. Segala macam komisi, kewenangannya komisi apa, kayak gitu-gitu. Jangan-jangan ada nggak alternatif lain yang sebenarnya bisa mencerminkan keadilan transisional itu, karena lagi-lagi keadilan transisional itu menurut hemat saya makin lama makin nggak saya pribadi ya, tapi mungkin tim juga bisa bisa memberikan perspektifnya terhadap hal ini. Saya makin lama makin semakin tidak mempercayai konsep itu gitu, karena eh, saking apa ya, saking saking bisa bisa dipakai untuk ke mana-mana. Sambil contoh misalnya di Amerika gitu, di Amerika sedang lagi giat-giatnya bikin komisi kebenaran untuk persoalan perbudakan yang ratusan tahun lalu, 300-an tahun lalu gitu. Eh, Apa ya? Lecak ya, kalau kayak kata Mas Arif tadi, nggak bosan apa ya kayak gitu-gitu gitu. Nah, Ditarik itu tarik. itu Tapi benar-benar. walaupun walaupun memang iya paham bahwa yang mencoba disasar adalah strukturnya gitu ya, struktur masyarakat yang berlarut-larut, yang sudah dari lama gitu. Sasarannya adalah struktur, paham paham sih. Eh, Cuma kalau mungkin ada perspektif dari tim gitu yang bisa memberikan bahwa institusi yang bisa menyasar pada persoalan struktur yang sudah lama itu gimana gitu. Eh, itu mungkin Mbak Niken, apa namanya, ya ca- kegundahan sih sebenarnya soal isu ini, karena saya juga sangat-sangat tertarik terhadap isu ini gitu. Gitu Mbak Niken. Ya, Mas Aci, eh, kalau boleh saya sedikit menjawab dari Silahkan. yang di yang di mungkin ini agak sedikit melanggar kode etik sebagai moderator nih Mas Aci, karena berdasarkan penelitian kami yang kami lakukan kemarin, kami akan sedikit apa namanya share share apa namanya sharing sharing pengalaman bagaimana konteks korban yang kami temui di dalam khususnya terhadap pelanggaran HAM berat, peristiwa kekerasan 65 seperti itu. Jadi kemarin itu kami sempat melakukan penelitian Bapak dan Ibu sekalian
terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya terhadap peristiwa kekerasan 65 seperti itu. Nah, kami melihat bagaimana dalam tataran pemerintah, bagaimana stagnasi terhadap penyelesaian yudisial yang kami temukan bahwa nyatanya pemerintah masih menghadapi yang namanya political will seperti itu. Dan hal-hal tersebut yang membuat beberapa instansi mengalami stagnasi untuk melakukan proses yudisial. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan proses non yudisial seperti itu? Kalau kami melihat dari perspektif korban, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Mas Harrison dan Mas Arif, kami melihat bagaimana korban ini sudah merasa semacam kelelahan ya, benar kata Mas Harrison. Pemerintah mencoba menambal sulam dengan formula yang dibuat oleh PBB, mekanismenya seperti apa, kemudian praktik-praktik negara lain yang akan kita terapkan di Indonesia. Nyatanya di Indonesia sendiri tuntutan-tuntutan para korban itu sebenarnya ada dua, ada yang pro, ada yang kontra seperti itu terhadap penyelesaian non yudisial yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi mereka yang kontra, mereka tetap menginginkan adanya proses yudisial permintaan maaf seperti itu dari pemerintah Indonesia khususnya. Kemudian dari proses yang non yudisial yang kontra, mereka tuh seolah-olah kalau kami melihat seolah-olah semacam sudah putus asa seperti itu, Mas Harrison. Putus asa karena pertimbangannya adalah pertama mereka sudah para korban ini sudah lanjut usia. Kemudian mereka hanya berharap bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk sehari-harinya, seperti itu. Kemudian mereka sudah tidak menghiraukan lagi yang namanya proses yudisial seperti itu. Kami hanya berharap pemerintah bisa memperhatikan kami dari tadi yang Mas Aci bilang dari sudut pandang ekosop. Namun yang kami temukan juga terhadap implementasinya untuk bantuan-bantuan sosial yang dilakukan pemerintah nanti ke depan itu ternyata masih membutuhkan jalan yang panjang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, seperti hal-hal yang lainnya, bukan hanya tentang pelanggaran HAM berat, di Indonesia ini masih membutuhkan perbaikan yang berkaitan dengan pendataan seperti itu. Nah, pendataan itu sendiri terhadap para korban pelanggaran HAM berat itu masih belum bagus, sehingga peruntukan untuk bantuan-bantuan dari pemerintah yang akan diberikan itu agak sedikit menghadapi permasalahan atau mungkin berproses panjang seperti itu. Yang kedua berkaitan lagi dengan yang namanya bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya BPJS. Mereka menanyakan, kalau kita diberikan bantuan kesehatan, apa bedanya dengan bantuan BPJS biasa? Seperti itu. Nah, hal-hal itu, beberapa hal penting itu yang saya capture dari temuan-temuan penelitian kami seperti itu. Mungkin itu temuan-temuan kami pada saat kami melakukan penelitian lapangan. Mungkin Mas Aci mau menambahkan tadi berdasarkan yang ditanyakan oleh Harrison. Mungkin sebentar ya Mas Arif, Mas Aci terlebih. Iya, monggo. Ya, makasih Mbak Niken, Mas Arif, Mas Harrison. Dalam konteks TG sebagai mekanisme baku, saya juga kurang sepakat ya, karena memang konteks ideal itu nggak fit
ketika diaplikasikan. Namun dalam konteks mempercaya ini, saya juga memandang itu bukan sebagai pedoman baku, namun sebagai pedoman yang terbuka untuk berkembang dan ditafsirkan. Apakah pengadilan untuk menghukum bersalah itu cukup dengan penghukuman oleh pengadilan? Kemudian pada praktiknya pengadilan militer 98 itu menjadi mekanisme pelanggengan impunitas yang nyata. Ketika Mei 98 Trisakti dan lain-lain. Itu semua bisa dikesampingkan skema pengadilan, bukan dengan jawaban struktur ya, tapi dengan jawaban kedewasaan sebuah negara untuk berevolusi. Bagaimana negara bisa sadar bahwa memandang warga negara adalah investasi sosial jangka panjang, sehingga bukan diperlakukan seperti sekarang ini. Tiba-tiba rempang, kemudian 2019 KUHP, demo KUHP, kemudian banyak sih sebenarnya Wadas dan lain-lain. Sebenarnya dengan apa ya, dengan mekanisme seketat apapun dari UN, dari akademisi internasional, itu gagal ketika apa namanya watak negara memposisikan warga negara itu belum selesai, terutama kelompok rentan. Ketika negara sudah paham bagaimana warga negara diposisikan dan dihargai sesuai hak dan kewajibannya, sesuai hak konstitusinya, maka di situ negara sudah tampil selangkah, sehingga rumus apapun yang diberikan oleh UN atau oleh skema internasional apapun yang dianggap ideal oleh praktik baik di negara manapun, itu bisa tidak dilakukan, namun sudah terlembagakan secara inherent dalam pemahaman negara yang mendasar tadi. Sehingga konflik rempang itu nggak perlu ada lagi. Wadas itu nggak perlu ada lagi. Kan sebenarnya jika kita refleksikan, sebenarnya apakah kebutuhan TJ yang kompleks tadi, yang sangat detail dan kompleks tadi, fit untuk Indonesia? Jawabannya tidak ada ramuan ajaib yang tepat, kecuali kita yang menyesuaikan sendiri. Dalam prakteknya, ketika sudah dibikinkan sendiri, pengadilan tim-tim sudah gagal, kemudian KKR disikat, hingga sekarang riak-riak untuk potensi terhadap pelanggaran HAM berat, crime against humanity, ataupun genocide dalam konteks yang lebih umum, entah yang bisa menggabungkan konsep dengan politik, itu potensial terjadi di Indonesia. Sehingga apapun resepnya itu pasti gagal ketika tidak ada pemahaman yang tepat oleh negara. Kemudian menyambung bentuk-bentuk alternatif, saya memetakan beberapa pola ketika beberapa akademisi itu fokus ke apa namanya national justice, kemudian studi tentang kekerasan massal atau perang, bergeser kepada studi memori dengan pendekatan yang lebih soft dan lebih apa yang mencerahkan terkait proses yang lampau. Itu lazim terjadi. Namun dalam perspektif saya itu on the way track. Namun ketika didudukan pada konsep negara yang dewasa dan sadar. Namun ketika negaranya belum dewasa dan tidak sadar-sadar, atau dalam artian aktivisme publiknya ditutup terus, yang seperti yang terjadi sekarang ini, ya ini akan berulang. Ada beberapa hal kunci yang sebenarnya bisa dielaborasi adalah aktivisme publik. Aktivisme publik menjadi upaya kontrol terhadap pemerintah. Sehingga apapun resepnya, aktivisme publik tadi bisa mengimbangi ketika pemerintah terlalu kanan, pemerintah terlalu kiri, atau terlalu represi. Itu mungkin Mbak Niken beberapa tambahan atau tanggapan ya tentang itu Mas Arisan dan Mas Arif. Nggih. Baik, terima kasih Mas Aci. Mungkin Mas Arif, monggo Yes, Mas Arif. sedikit saja. Bukan niatnya apa ya, mengubur optimisme Mas Aji ya dalam kajian ini, dalam tulisannya lah ya, tidak
mengubur itu. Tetapi eh, saya tuh salah satu orang yang mungkin ada banyak lah, tapi saya belum nanya yang lain, cuman saya sendiri yang berpikir saya nggak punya optimisme soal begini ya, apa soal sekalipun ini menjadi penting dan ini tanggung jawab sampai sampai kiamat lah kalau boleh dibilang itu ya, dari generasi pemimpin sampai sekarang ini itu pertanggungjawaban. Tetapi begini Mas, eh, eh, tadi sudah disinggung soal Rempang juga dan ya mungkin yang sebelum Rempang juga sama gitu ya. Artinya kalau kita mau ini bukan apa ini kalau kita mau lihat bagaimana negara membangun uh, naratifis naratif politik mereka lah, ya kan gitu. Uh, eh, Pendekatan-pendekatan di yang coba digagas itu buat saya akan selalu terbentur sih, meskipun nggak selamanya terbentur kemudian terbentuk ya kayak kayak Tan Malaka itu ya. Tetapi ini bisa terbentur berlebur gitu kan, lama-lama ya seperti apa ya, tidak lagi menjadi sesuatu hal yang tadi Mas Haji bilang gitu ya, bahwa eh, dari level masyarakat kemudian bisa bisa terbangun gitu ya satu eh, paradigma untuk bisa menyelesaikan gitu. Tapi ini justru malah yang kalau digunakan pendekatan hak ekonomi ini kan lebih pada charity aja gitu loh. Tapi persoalan mendasarnya kan eh, ya itu ya, yang agak sulit. Jadi intinya gini sih Mas sebenarnya. Eh apa ya bukan hilang sudah keberpihakan lah kalau saya boleh bilang ya. Sudah hilang meskipun yang kemarin itu kan seperti disampaikan oleh presiden yang apa namanya pelanggaran HAM masa lalu, tapi buat saya entah itu apakah sebagai narativis politik juga gitu, saya kurang mendalami itu, tetapi ya lagi-lagi eh, apa sebenarnya yang dikehendaki pemerintah itu sebenarnya nggak nemu juga sih sebenarnya. Tapi ini lagi-lagi sekali lagi tidak menguburkan optimismenya Mas Haji ya. Tapi ini kan terus berjuangnya mungkin melalui penulisan-penulisan ataupun gagasan. Tetapi itu apalagi sekarang bayangkan aparatur ini kan semakin dicampur aduk ya. Dicampur aduk antara antara sebuah alat negara eh, yang dicampur kemudian untuk bisa diperalatkan gitu ya. Kalau baca undang-undangnya ASN kan begitu yang baru sekarang nih. Itu jadi alat negara yang dicampur supaya bisa diperalat lah. Kalau saya bayangkan gitu ya, ini kita kan nggak diskusi soal ASN, tapi saya membacanya itu karena saya mengikuti dan juga berdiskusi sampai menyusun penolakan dalam bentuk policy brief di situ. Itu yang menurut saya ini semakin mengaburkan sebenarnya dan memang harus mencari pola yang agak berbeda gitu ya. Apa namanya, negara ini sebenarnya mau mau arah kemana ini untuk satu hal ya, ini aja sih mungkin itu tambahannya nih, agak agak apa ya, agak gemas tapi ya ini tertarik saya dengan isu-isu ini tetap sih. Terima kasih Mas Haji. Ya, terima kasih Mas Arief. Mungkin Mas Haji mau menanggapi. Iya, iya, makasih Mbak. Saya juga sebenarnya nggak optimis, Pak Arif. Saya gemes aja sebenarnya. Iya 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 iya. Moga Gemes moga. ke pemerintah sebenarnya. Kok bisa-bisanya itu loh. Kok ya ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono. Jangan berlebihan dalam melakukan kebijakan atau perbuatan negara. Karena posisi negara itu sangat vital. Beberapa riset yang kami lakukan sebenarnya condong kepada upaya untuk membangun kesadaran publik bagaimana pemerintah atau negara itu terkontrol, terkontrol oleh publik maksudnya. Sehingga adanya koreksi, adanya beberapa mekanisme dan upaya refleksi dan aktivisme itu sebenarnya kami dorong untuk melihat negara itu sebenarnya nggak bisa represif, nggak bisa seenaknya. Ada jaminan konstitusi dan lain-lain. Tinggal kalau saya pribadi melihat semua itu gemes, Pak. Kok bisa-bisanya? Kalau optimis sih saya juga nggak optimis karena belum tahu ini sampai kapan bahwa 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 penyelesaian ini bisa sampai dianggap selesai dan atau menapak pada titik bermula yang tepat.
itu saya juga agak optimis. Yang sangat optimis saya ketika yang agak tersentuh itu ketika melihat Bu Sumarsih masih kamisan di depan istana, kemudian apa namanya, ada peristiwa atau konflik antara polisi dengan masyarakat, itu langsung terjun bagaimana negara gagal memahami sejarah, mengambil peran dan merefleksikan perannya sendiri sebagai negara yang bertanggung jawab, demokratis dan beradab, itu gagal. Nah, itu yang bikin saya gemes saja. Kemudian konteks statementnya Pak Hendy benar Pak. Lebih pada unsur politik, benar bahwa pembentukan pengadilan ad hoc itu seringkali didinai oleh Komisi 3 karena penggunaan asas retroaktif itu kan harus persetujuan oleh parlemen ya. Sehingga itu sering didinai. Kemudian unsur politiknya sangat sangat kental. Kemudian yang bisa didorong peluangnya dalam konteks yang ada ya terserak gini, yang kira-kira bisa mana ya, aktivisme publik ya, aktivisme publik bagaimana ternyata, ternyata parsial, lokal, dan tidak ditarik pada arah yang lebih mekanistik dan masif, sehingga upaya-upaya yang terjadi sekarang ini, entah itu merecall kembali national justice ataupun menguak fakta-fakta yang terjadi di masa lalu, entah ratusan tahun lalu, hemat saya adalah upaya negara untuk berupaya untuk menjadi dewasa secara demokratis dan keadabannya, dan sekaligus mengurangi beban negara untuk menatap ke depan dalam konteks pembangunannya. Kalau refleksi saya di situ, Mbak Niken, terkait konteks yang terjadi. Entah itu di Amerika, di Belanda seperti apa, hemat saya seperti itu. Mereka berupaya bertanggung jawab secara demokratis, kemudian membuang beban-beban negara yang entah itu masih tersimpan dalam benaknya. Terima kasih. Ya, Mas Haji, mungkin satu lagi sebelum kita Iya. tutup acara ini, kalau ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, monggo silahkan. Pak Mosgan jadi ingin bertanya atau memberikan masukan, Pak Mosgan? Mohon maaf Mbak, Ya, tadi tuh sebenarnya saya pencet posisi saya lagi di rumah sakit. oh siap-siap. Saya lagi Baik, konsul Pak di Mosgan. dokter. Saya monitor Ya, aja ya. Terima kasih. ya, baik, Pak Mosgan. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Oh, ada Mas Agus tadi ingin bertanya mengenai bagaimana proses yudisial. Tadi sempat kirim pesan. Mas Agus mau langsung bertanya kah, Mas Agus? Mas Agus Suntoro? Lanjut Mbak. Oh, lanjut. Oh, baik. Baik, jika begitu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya mengucapkan Di banyak chat terima ada Pak kasih. Hendy itu kayaknya. Sudah tadi oleh Mas Aji langsung dijawab tadi, Mas Agus. Nggih. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, Ibu Kapus kita, Dr. Laili Nur Hidayah, akan memberikan closing statement sekaligus menutup acara Legal Research Discussion kita yang ke-20. Kepada Ibu Kapus, waktu dan kendali bicara dipersilahkan. Monggo Ibu Kapus. Terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Keris apa nih, Hukum dan HAM ya, Kerisnya Mas Aji. Eh, saya baru lihat ternyata Mas Aji yang presentasi. Saya pikir Mbak Niken tadi. Makanya saya agak-agak, aduh, tadi tuh ada acara apa namanya, ada Hukbis. Jadi kok kenapa barengan sama LRD, jadi saya nggak bisa buka. Aku minta Mbak Niken buat nutup aja. Jadi sebetulnya perdebatannya sangat menarik ya Mas Haji. Apa namanya tentang ini, dan ini mungkin masih banyak lagi yang bisa di apa namanya didiskusikan, diperdebatkan, karena memang
masalahnya kompleks ya, apa namanya, termasuk hukum, politik dan sebagainya. Yang di Australia juga kan kemarin apa sih yang indigenous kan juga itu jadi masalah. Contohnya pemerintah harus meminta maaf dan sebagainya, ya, politik banget itu. Eh, dan terima kasih untuk Pusat Riset Hukum yang sudah melakukan kajian legal research discussion dari bulan Januari ya. Bulan Januari Mas Harrison diawali Mas Harrison, Citrawan sampai terakhir Mas Aji. Terima kasih sudah maksudnya sudah mengisi semua acara LRD dari awal sampai akhir tahun. eh saya harap nanti di tahun depan akan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi tema-tema yang menarik yang bisa diangkat, baik itu dari kajian teman-teman yang sudah dipublish di dalam buku ataupun mungkin tema kajian yang kontemporer ataupun kajian-kajian proposal yang ingin diangkat oleh teman-teman sekalian. Jadi diharapkan tahun depan mungkin akan lebih menarik lagi, lebih banyak lagi apa namanya yang ikut serta dalam legal research discussion ini. Mungkin nanti timnya akan berubah ya. Terima kasih Mbak Dewi. Dewi nggak ada, ibunya meninggal, jadi saya ucapkan belasungkawa untuk Dewi. Terima kasih Dewi sebetulnya sudah mengerjakan ini dari awal sampai akhir dan timnya. eh Nanti di tahun depan mungkin ada perubahan eh, tim rolling, jadi saya nggak tahu nanti siapa yang ditunjuk Dewi untuk melanjutkan ini legal research discussion. Em, dan mungkin tidak lupa saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan proposalnya di rumah program berapa hari lagi ya? Saya nggak tahu berapa hari lagi, 9 hari lagi, 9 14. hari, Ah, 9 nanti hari. jadi jangan mepet juga ya. Tapi emang kayaknya belum pada selesai buat proposal ya. Udah pada selesai bikin proposal nggak nih? Saya tanya. Nggak ada juga ya. Saya harap teman-teman di Pusat Riset Hukum banyak yang mengirimkan proposal rumah program dan bisa didanain karena ya tahun depan itu kita akan lebih sedikit lagi proposal yang akan didanai, jadi cuma 60 proposal dari 90, jadi akan lebih kecil lagi. Tapi ini tidak mengurangi mungkin ya apa namanya antusiasme dari teman-teman untuk mengirimkan ke rumah program dan juga ke pendanaan yang lain. Mungkin itu saja penutup dari saya. Selamat apa ya? Mungkin berakhir akhir tahun ya, sama berlibur untuk teman yang apa namanya, yang cuti dan sebagainya. Sampai eh, kita ketemu lagi di LRD. Saya nggak tahu nih Dewi nih, ini mau Januari apa Februari kita ketemu lagi di tahun depan. Terima kasih Mbak Niken. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, eh, berakhir sudah acara LRT kita yang ke-20 sekaligus penutup di tahun 2023 kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi dengan tema-tema dan materi yang lebih menarik di tahun depan. Saya Niken Sarorini sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan semangat dan antusiasme untuk bertanya dan berdiskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Mas Aji Utomo. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Niken, Bapak Ibu. Terus Mas Aji.